Bismillahirrahmanirrahim. Antum ini dulu kan pembela tradisi. Iya. Sangat pembela tradisi. Iya. Sekarang antum bisa kenal dakwah tauhid ini gimana, Ustaz? Apa nih, Ustaz ya? Iya, Mau tanya betul. sejarah hidup antum ini. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Betul, sekarang kadang saya menangis ketika membacakan firman Allah, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin dulu saya penyerang terdepan untuk menyerang Wahabi. Dan penyerang terdepan orang-orang yang mengajak kepada tauhid, anti tahlilan, selawatan nariyah, selawat badar, maulidan, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, bahkan 7 bulanan ruatan. Dan alhamdulillah saya bisa sekarang ini berbalik menyadari hal itu. Dan saya sejak kecil memang dibesarkan di keluarga tradisional. Kakek saya bahkan dari bapaknya kakek saya juga, otomatis orang tua saya, keluarga kanan kiri saya semuanya adalah pembela tradisional. Yang saya syukuri nomor 2 adalah alhamdulillah sebelum wafat ayah saya, abah saya itu sudah mendapatkan hidayah, meninggalkan itu semuanya. Yang terakhir penuh dengan hujatan adalah harus melepas thariqahnya. Ini suatu hal yang saya syukurin dan saya berbangga diri, dan saya juga seakan mendapatkan nikmat yang paling bernilai di dalam hidup ini, itu saja. Adapun prosesnya, ketika saya sekolah di salah satu pesantren tradisional di Jombang, ya ketika itu saya menjelang lulus ingin melanjutkan sekolah saya. Kemudian saya mendapati informasi dari salah seorang guru saya yang mengajar bahasa Arab. Di sana ada sekolah gratis, bahkan bukan hanya gratis, dikasih uang saku, uang makan. Di benak saya ketika itu terheran-heran, hebat banget. Iya. Sekolah ini saya dengar katanya didirikan oleh Saudi. Di benak saya juga kaya banget, bisa menggratiskan sekolah di negara orang lain, Bahkan plus membayar, ya. bukan juga hanya gratis, dikasih uang saku, uang makan. Nah, akhirnya di saat itu saya mulai serius untuk mencari informasi dan akses ke sana. Dan alhamdulillah mendapatkan kepastian untuk bisa daftar. Mulailah saya pamitan satu persatu ke kiai saya, sambil cium tangan, dan juga lebih baiknya kalau dulu itu afdolnya bisa ninggalin 1 bungkus rokok, itu lebih kena tawasulnya. Gitu ya. Akhirnya saya pamit, cuman dipesan, nggak apa-apa kamu belajar ke sana, tapi hati-hati akidahnya, ambil bahasanya, apalagi realnya, nggak apa-apa. Tuh. Gitu ya, insyaallah. Karena di pelajaran pesantren saya itu ada firqah sesat yang harus diwaspadai. Yang pertama Khawarij, tokohnya Ibnu Taimiyah, kata mereka. Iya, kata mereka. Terus kemudian Rafidhah, tokohnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan Wahabi otomatis Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, proses pendaftaran saya mulai. Kemudian saya ikutin tes, tulis, alhamdulillah lulus. Saya sambil melihat pengumuman, keluarlah nama saya, alhamdulillah. Cuma di benak saya ini terus, Wahabi bahaya, Wahabi bahaya. Mulailah proses pembelajaran.
Dan hati saya sudah mulai kebat-kebit. Dan perasaan penasaran sebetulnya Wahabi itu kayak apa, akidahnya kayak apa. Dan ketika itu saya masuk di i'dad lughawi, yang saya seriusin adalah pelajaran akidah. Ketika itu pengajarnya Syekh Abdullah Al-Aidan. Kok antum bisa seriusin itu, Ustaz? Kenapa memang antum sengaja mau pilih itu? Iya, karena nggak tahu, hati saya itu dibikin tertarik. Masya Allah. Tertariknya itu tertarik apa ya? Kok agama saya diserang-serang terus itu loh. Iya, Ya, keyakinan yang selama ini saya bela kebenarannya, saya yakini kebenarannya, kok diserang terus. Nah, itulah akhirnya saya punya stressing untuk setiap ada pelajaran itu saya tanya, saya debat, saya dialog. Sampai akhirnya takmili dan kemudian syariah. Saya mencoba untuk meniti ritual atau perjalanan spiritual saya ini masuk keluar jamaah. Tapi kok belum saya temukan apa yang saya inginkan. Akhirnya ada salah satu daurah yang ketika itu diadakan oleh Yayasan Al-Soffah Jakarta, yang syekhnya yang saya ingat salah satunya adalah Syekh Ibrahim Ad-Duwais. Di sanalah saya mulai kenal dai-dai ahlu sunnah ini. Asatid-asatid yang sekarang ini mendakwahkan Alkitab wa sunnah. Tapi saat itu saya masih belum begitu bulat. Makanya kadang-kadang masih isbal. Kemudian saya terus dalami, saya ikutin daurah. Akhirnya saya mendapatkan inilah yang hak. Nah, lebih-lebih lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mengikuti majelis beliau selama 2 tahun. Antum? Iya, dari situlah mulai betul-betul merasakan bagaimana sosok seorang ulama. Yang saya bandingin kiai saya, dulu kerjaannya ngerokok. Ini kerjaannya nasihatin orang. Yang dulu kerjaannya ulama kita itu mengembangkan tradisi, ini mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Belum lagi akhlaknya yang mulia, tawaduknya Masya Allah, makan bersama kita di rumah. Bahkan di rumah beliau ketika makan, beliau juga duduk bersama kita. Saat saya mulai ta'lim, saya izin kepada Syekh, ana dari Indonesia ingin menimba ilmu dari beliau, dari Syekh. Oh iya, nggak ada masalah. Ini majelis untuk siapa aja, untuk semua kaum muslimin silahkan. Dan pelajaran ketika itu Ma'alimut Tanzil fi Tafsir Al-Baghawi. Dari situlah saya ikutin. Saya yakin, seyakin-yakinnya saya belum bisa dikatakan muridnya. Saya yakin belum bisa dikatakan apapun, tapi saya bisa menimba bagaimana saya mendapatkan visualisasi sosok seorang ulama. Ini nampak ulama itu. Bagaimana ulama Rabbani itu tercermin di dalam figur Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dari ilmunya Masya Allah. Kemudian ilmu itu ada dalam dirinya, dalam perilakunya. Dan bagaimana tidak pernah malas, tidak pernah meremehkan dengan pertanyaan jamaah kayak apapun. Itu yang bikin saya tersentuh. Pertanyaan sekecil apapun dia jawab, dan ini sesuai dengan kriteria ulama Rabbani, yaitu belajar ilmu, kemudian mengamalkan, lalu mengajarkan kepada orang. Dari mulai yang kecil sampai yang besar, ilmu diajarkan. Yang sangat juga menarik buat saya, subhanallah, ilmunya begitu dalam, hadis-hadis begitu hafal, tapi beliau buta. Dan saya mendapatkan info katanya beliau itu buta sejak umur 18-an. Coba bagaimana bisa menghafalkan Al-Qur'an, hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, Muslim, dan juga hadis-hadis dan aqwalul ulama. Ini kalau tidak jerih payah yang begitu hebat, etos yang begitu hebat, nggak mungkin. Inilah yang mempengaruhi saya untuk tidak patah arang, untuk menempuh kebenaran, untuk berdakwah
bahkan untuk meniti al-haq dan mengajarkan kepada umat. Saya berpikir, Masya Allah, Syekh Abdul Aziz yang begitu hebat, ulama nasional, bahkan internasional. Saya dengar gajinya juga nggak kecil, tapi kehidupannya sangat sederhana. Bahkan saya dapat informasi, beliau itu juga banyak memiliki hutang, karena ternyata uangnya banyak disumbangkan kepada fakir miskin, tholabul ilmi. Masya Allah. Dan yang hebat, pada saat saya ada di majelisnya, ada orang yang datang, ya badui, ya, menyeruak di tengah kita sedang hening, mendengarkan tausiah beliau, tiba-tiba, Syekh, saya mohon waktu, sambil menangis. Saya punya masalah dengan keluarga saya. Saya punya hutang, kalau nggak kebayar, saya akan dimasukkan penjara. Apa kata beliau? Coba kamu dan keluarga kamu datang ke sini. Nanti utang kamu saya yang nanggung. Subhanallah. Tidak pernah ngitung berapanya. Demi kepentingan islahul umat. Tidak pernah menghitung dunia ini demi untuk kejayaan Islam. Sekarang yang ada di majelis Syekh bin Baz, siapa yang nggak ada? Dari jamaah semua, ikhwani ada, tablighi ada, ya salafi apalagi, semuanya. Dan beliau ketika ditanya tentang firqah-firqah itu, menjawab apa adanya. Tapi subhanallah, nggak ada mimik-mimik mereka yang tersinggung. Karena apa? Karena saking bijaknya di dalam menyampaikan ilmu, saking menguasainya, dan tidak lain adalah saking hikmahnya di dalam menyampaikan fatwa itu. Dan memang Masya Allah, beliau sudah diberikan taufik oleh Allah, al-isabah fil qawli wal amal, tepat di dalam berucap sama bertindak. Kemudian saya juga tidak hanya Syekh bin Baz, ketemu Syekh Abdullah Jibrin, ketemu ulama-ulama ini ahli sunnah wal jamaah, itulah yang akhirnya semakin yakin jalan hak ini adalah yang saya tempuh. Masya Allah. Ya, ini perjalanan saya. Adapun resiko, ya otomatis resiko, Masya Allah, ya. Yang dulunya saya pulang itu nggak pernah masuk rumah karena langsung diambil, diundang ke sono sini. Setelah saya seperti ini, satu pun yang datangin saya nggak ada. Resiko, ya. Bagaimana mereka mengolok-olok, apalagi istri saya juga pakai cadar, semakin lengkap. Apalagi bapak saya mengikutin saya, ibu saya mengikutin saya, udah semakin bulat untuk memboikotnya. Tapi fasobrun jamil, dengan kesabaran yang baik. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah cair pelan-pelan. Kita dekatin, kita coba dakwai mereka, dan ini terus sampai hari ini kita lakukan pendekatan kepada teman-teman lama. Ya, apalagi yang dulu di tempat-tempat majelis yang saya dulu sering mengajak debat ormas-ormas seperti Muhammadiyah untuk berdebat kebenaran maulid, kebenaran praktek-praktek tradisional itu. Nah, sekarang saya berbalik harus mendakwainya. Itu yang bisa saya ceritakan. Masya Allah. Ya, ya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya bermanfaat, Ustaz. Mudah-mudahan perjalanan hidup antum ini bermanfaat untuk saya atau kaum muslimin, Ustaz, ya. Betul. Ya, sekarang saya hanya memohon kepada Allah satu. Saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala sunnah. Amin. Itu saja. Dan saya bisa beristiqomah untuk meniti as-sunnah. Masya Allah, amin. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga berusaha mudah-mudahan teman-teman kita, orang-orang dahulu, teman yang sekru, ya berjanjian bersama, tibaan bersama, selawatan bersama, mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh orang tua saya dulu yang mungkin menyebarkan berbagai macam kebid'ahan di tengah masyarakat, Allah ampuni. Amin. Dan mereka-mereka yang dulu mungkin merasa diajak akhirnya tersesat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah.
Amin Ustaz. Itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah saya di atas Alkitab wa Sunnah. Amin ya Allah. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.